Oke, kita mulai. Selamat hari libur, tapi nggak libur. Tadi saya udah ngoceh loh, panjang, tapi nggak di-record. Ayo lupa. Kita lanjut ya. Nah, ingetin, minggu lalu tuh kita kan udah belajar tentang network kan. Ingat nggak? Network itu ada medianya kan, ada protokolnya, sama ada addressing sama routing. Nah, sekarang kita tuh ngomongin media wireless. Media wireless itu lebih nggak akan bisa sesecure wired karena datanya tuh di expose gitu. Maksudnya datanya tuh di udara terbuka kan, ya kan? Jadi kebayang nggak ada paket data di udara terbuka kayak kalian main basket, main bola, main apa? Itu kan bisa kalau nendang bisa masuk rumah tetangga, bisa masuk ke jalanan, bisa diambil orang gitu kan. Terbuka aja kalau kita mainnya misalnya di ruangan tertutup gitu ya lebih aman kan. Sama data juga kalau lewat wired itu dia lebih lebih terlindung dari akses-akses eksternal kayak misalnya interference lah atau misalnya eh, cuaca, frekuensi gitu atau dicuri gitu karena susah gitu kalau dia di dalam kabel. Tapi walaupun kalau udah digunting ya udah putus gitu ya. Tapi jadi si wireless tuh bakal ada komponennya wireless itu akan ada access point yang menerima dan meneruskan data kita. Terus ada device yang berkoneksi dengan dia. Jadi antara itu aja gitu. Antara access point atau klien, access point atau router dengan klien nanti datanya tuh di tektok-tektok melalui router untuk berkomunikasi gitu. Nah, sekarang gimana caranya sih mengenali setiap device itu? Itu mereka punya NIC gitu. Nah, dia harusnya punya MAC address sendiri-sendiri. Jadi kita tahu, oh itu tuh misalnya itu printer, yang itu handphone, yang itu PC, yang ini laptop, yang ini access point dan seterusnya gitu ya. Nah, masalah dari wireless itu juga yang saya pernah cerita gitu. Dia itu eh, sinyalnya bisa bisa memburuk gitu. Jadi kan kalau kita ngirim sesuatu dari A ke B, titik A ke B, ngirim air ke, ngirim listrik, ngirim sinyal, itu pasti melemah kan di perjalanan. Itu namanya rugi-rugi daya. Karena dia butuh energi untuk melakukan perpindahan dari satu titik ke titik lain kan. Nah, si wireless itu juga gitu kan. Gampang misalnya pindah dikit sinyalnya lemah gitu, ketutup tembok, ketutup pintu, kehalangan eh, apa namanya pokoknya gitu ya jauh dikit atau lagi hujan atau apa. Itu karena dia wireless, jadi lebih mudah terganggu sama faktor eksternal. Nah, terus yang mesti kalian lihat lagi, berarti kan kalau misalnya kita kirim-kirim data di wireless, itu kan datanya dikirim dalam bentuk paket. Paket kan nggak mungkin bentuknya 0101 doang aja gitu kan. Dia harus ada header data sama frame control di mana header ini memberikan informasi terkait si paket datanya. Kayak kalian kalau kirim paket ya pasti ada dong kurirnya siapa, yang ngirim siapa, isinya apa, beratnya berapa, penerimanya siapa gitu. Baru datanya, terus ada yang namanya control frame-nya. Karena kalau kita kirim data itu tuh nggak selalu utuh satu gerbong gitu. Jadi paket datanya bisa banyak. Dan itu dia bisa dikirimnya tuh nggak sekaligus loh. Bisa pecah-pecah gitu. Jadi nanti harus dikolek lagi, harus diurutin lagi, harus dikumpulin lagi. Sequence-nya tuh harus diperiksa. Makanya ada tipe frame-nya apa, urutannya gimana, direction-nya gimana, teknologi WiFi yang dipakai apa, siapa yang ngirim, siapa yang nerima. Siapa penerima, siapa yang ngirim. Gitu. Jadi nanti tuh sebenarnya kalau kayak di wireless tuh si paketnya tuh pencar-pencar bisa sebagian lewat sana, sebagian lewat sini. Makanya ada router, ada itu tuh dia akan mengirimkan datanya tuh eh, milih gitu. Misalnya lewat rute yang secure atau lewat rute yang cepat. Misalnya cepat tapi nggak secure. Nanti kan nyampainya beda-beda tuh. Nanti di-collect lagi terus disusun lagi gitu. Jadi si wireless network itu akan punya data unit atau frame yang dia punya field untuk menjelaskan isi dari frame itu. Nah, kalau misalnya kalian eh apa yang namanya ya? Kalau kalian misalnya pikir mau misalnya mau ngehack atau apa ya kalian mesti eh, nanti saya ajarin ya gimana nanti saya tunjukin gimana caranya
nyuri paket data terus kita pelajari, oh paket data yang mana yang harus kita ambil gitu ya. Nah itu karena bisa dibaca dari situ. Nah frame type itu ada macam-macam. Ada frame untuk kontrol, ada frame untuk manajemen, ada frame data. Jadi nanti pas dia ngirim dia ngasih tahu, ini frame untuk kontrol ya, ini frame untuk manajemen ya, ini frame data ya gitu. Jadi si frame-nya tuh isinya beda-beda dan tipenya kan beda-beda. Nah, yang paling penting itu adalah frame manajemen karena dia yang ngatur yang tadi saya bilang. Ini kan datanya nggak langsung satu gerbong satu renteng kereta api dikirim semua, tapi gerbongnya pisah-pisah gitu. Nanti itu harus digabung-gabung lagi. Nah, manajemennya gimana gitu? Misalnya lewat mananya, supaya nggak hilang gimana, terus cara ngeceknya bahwa urutannya bener gimana. Nah, itu nanti itu tuh ada protokolnya. Oke? Jadi bayangin ya, serumit itu gitu. Nah, karena itu di wireless itu ada standar. Ini standar yang umum, mungkin sekarang lebih updated lagi ya. Semua kan harus ada standarnya dong. Kalau device nggak dikasih standar, nanti antar device kagak bisa ngobrol. Jadi yang distandarkan itu apa? Frekuensinya gitu ya, modulasinya, kecepatan Mbps-nya, terus jangkauannya gitu. Sama ada juga encryption-nya. Jadi misalnya dia pakai WEP, WPA, WPA2 gitu ya. Nah, teknologi-teknologi ini tuh sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya gitu. Ada yang misalnya apa namanya cepat tapi kurang secure dan lain sebagainya. Jadi kalau mau hack ya kita mesti tahu dia pakai di standar yang mana, encryption-nya apa dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita mau mengamankan itu juga kita harus tahu nih spesifikasi device kita, alat kita apa aja gitu. Nah, kan yang paling penting tuh manajemen frame itu kan eh yang paling penting tuh tipe frame itu kan manajemen kan. Ya. Nah, manajemen itu bisa beacon, bisa authentication, bisa association request sama respon. Nah, kalau beacon itu tuh adalah cara dia memberikan sinyal kepada network bahwa dia bisa menerima koneksi. Terus ada juga manajemen frame yang melakukan authentication. Jadi dia akan bilang, nih ada frame buat authentication nih gitu. Kalau udah selesai, ada frame untuk de-authentication. Nah ini penting nih, selalu authentication itu selalu diperlukan untuk semua ini apa jenis implementasi yang menginginkan keamanan gitu ya. Terus ada lagi association request dan response. Jadi CNIC ini akan request access point untuk melakukan session gitu. Terus nanti di-connect gitu. Jadi ada frame yang memang urusannya tuh nyari koneksi, ada yang melakukan authentication, ada yang misalnya gue perlu respons dari lu gitu. Setelah authentication misalnya gitu ya. Tolong kirim paket data dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kan itu kita mikirin security-nya kan. Nah, salah satunya adalah sekarang kita lihat setiap access point dia akan punya yang namanya SSID atau Service Set Identifier. Nah, SSID itu bisa disalahgunakan gitu karena bisa ditiru. Jadi kayak alamat email kalian, misalnya ada orang atau nomor telepon kalian gitu. Orang bisa pura-pura pakai nomor kalian atau picture profile kalian malah gitu ya, atau email kalian gitu. SSID itu adalah itu loh yang nama access point kalau kalian misalnya ngasih nama koneksi yang kalian nggak punya pulsa ya gitu, atau misalnya Telkom Telkom WiFi atau apa itu SSID gitu. Nah, nanti itu menjadi identification bahwa ada access point itu dan namanya adalah itu gitu. Dan itu bisa bisa aja ada orang lain yang pura-pura jadi access point itu padahal enggak. Misalnya kalian ke Tult aja. Terus saya ada WiFi. Tult Tult WiFi 1, Tult WiFi 2 gitu. Emang kalian tahu mana yang mana gitu? Bentar dulu. Sebentar ya. Sebentar dulu. Kita stop share dulu, stop share. Kita pause dulu bentar. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi? Oke ya, gitu ya. Jadi identifier itu namanya SSID. Jadi kalau kita nanti saya mau nunjukin deh.
Gimana caranya nge-hack wireless tuh dari SSID-nya emang gitu. Nah, sama ya, vulnerability di wireless itu sama, selalu melihat CIA-nya gitu. Jadi misalnya datanya dikirim di ruang terbuka, itu kita masih bisa aja gitu ya, saya orang yang nggak kita pengen itu menerima datanya gitu, yang kayak tadi saya bilang, jadi nggak rahasia, makanya harus di-encrypt ya. Kayak saya nendang bola tuh, yang nerima yang lain gitu. Terus integrity juga bisa masalah di wireless ya, selalu ya. Kayak misalnya karena cuaca kayak karena interference atau memang di attack gitu. Terus availability juga masalah, misalnya listrik mati, device-nya mati dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya weaknesses di Wi-Fi protokol tuh kayak gimana sih? Kalau pakai kabel kan ya udah lah ya, connect ke kabel ya. Tapi kalau pakai Wi-Fi itu harus teriak-teriak tuh dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya device kita tuh pada sibuk gitu melakukan koneksi. Kayak misalnya kenapa handphone kalian tuh habis baterai? Karena dia actively tuh searching for connection gitu. Kalau saya nyalain Wi-Fi, dia nyari. Kalau ada Wi-Fi, dia pakai Wi-Fi. Kalau enggak, dia pakai 4G atau 5G. Dan itu tuh ada proses di mana pertukaran paket data gitu. Kayak misalnya ngecek, gue mau connect ke lu bisa nggak? Pakai 5G ya, pakai 4G ya. Protokolnya ini ya gitu. Makanya terus device kalian tuh akan selalu terkoneksi. Nah, ada dua skenario yang digunakan untuk Wi-Fi. Misalnya, taruh, cek dulu. Traumatiknya takut, oke. Takut nggak ke record, kesel kan. Ya, satu cara adalah si access point itu pakai beacon. Jadi dia teriak-teriak nih, gue tuh Wi-Fi mau connect nggak gitu. Nah, misalnya dia maunya kan yang bisa login itu kan mahasiswa TLU atau dosen yang punya password kan. Tapi bisa aja nih ada receiver lain yang mengganggu ini ya. Dia bisa tahu kan SSID-nya apa, dia bisa mencoba menghack si access point ini karena dia tahu namanya gitu. Dia coba login lah atau gimana gitu. Atau dia bisa nyuri paket data dari sini gitu ya. Jadi misalnya si internet server udah connect ke sini, sama dia diputusin gitu ya. Terus jadinya dia nih yang connect ke situ gitu. Bayang nggak? Gitu ya. Oke. Dah, itu satu mode. Itu namanya open mode. Ya udah kalau gitu SSID-nya diumpetin aja kayak gini gitu. Yang nyari adalah kliennya. Nah, kalau model open si SSID-nya yang ke expose. Kalau kayak gini yang nyarinya si klien dia yang ke expose kan. Jadi kan nanti kalau ini kan access point bilang mau connect ke saya nggak, connect ke saya kan. Nah, itu dia nanti bisa dihack karena dia ketahuan ada gitu ya. Oh, ada Wi-Fi-nya tell you atau kayak saya tuh sekarang tahu misalnya nyalain terus Wi-Fi tetangga tuh pada kebaca gitu. Ada Wi-Fi-nya tetangga nih. Kan jadi pengen login gitu kayak misalnya bisa nggak ya misalnya login admin gitu. Kalau bisa masuk kan ya udah pakai aja Wi-Fi dia misalnya gitu. Tapi itu bukti bahwa dia berarti pakai open mode kan. Tapi kalau pakai close mode berarti dia ngumpet. Yang nyari-nyari itu nih ya, stealth mode ini yang nyari-nyari berarti si kliennya gitu. Berarti, tapi dia bilang gini, MAC address saya segini, saya mau connect ke SSID, nyari kan dia berarti, apa misalnya tell you, Wi-Fi, ada nggak kamu, saya mau connect gitu. Nah, nanti kan orang lain bisa denger dong gitu. Kayak misalnya kalian nyari, Pak, saya mau cari rumah makan ini, ada nggak Pak? Nah, kalau orangnya jahat, ada Pak, ke sebelah sana. Padahal bukan rumah makannya itu, rumah makannya dia gitu misalnya. Kan bisa gitu. Nah, itu jadi dua-duanya tuh punya kelemahan gitu. Problemnya tuh adalah karena dia open, jadinya tuh susah nge-verify sama nge-authenticate siapa-siapanya gitu. Kebayang nggak? Walaupun ada SSID, walaupun ada NIC, walaupun ada MAC, karena itu bisa dipalsuin semuanya gitu. SSID ada yang bisa pura-pura, NIC sama MAC bisa pura-pura gitu. Jadi ini sangat insecure gitu ya. Tidak secure. Oke. Nah, sekarang
yang jadi kelemahan juga gitu ya. Di setiap frame itu tuh selalu ada SSID-nya gitu. Jadi kalau kita nyuri paket data atau kita dapat paket data, di dalam paket datanya tuh selalu ada SSID-nya. Jadi kita tuh bisa nyuri SSID. Makanya tadi ya di sini, ini kenapa si Roach receiver ini bisa tahu, karena dia kan broadcast data tuh gitu. Nah si Roach tuh bisa lihat, oh SSID lu sekian ya gitu. Nah itu dia pakai buat ngetek gitu. Gitu ya. Jadi problemnya itu ada SSID sama MAC address tuh bisa diganti. Nah itu bikin masalah tuh. Oke, nah sekarang kita lihat ya WEP nih. Wired Equivalent Privacy. Nah, ini adalah upaya untuk mengamankan wire communication, tapi dia sangat lemah. Jadi udah nggak dipakai nih, harusnya ini udah nggak usah dipakai. Nah, kalau kalian lihat arsitekturnya tuh kayak gini. Jadi dia punya kunci K1, K2, K3, K4 kan. Terus dia tuh punya kayak, ini tuh sebangsa session key lah atau salt lah, dimana dia generate IV-nya, nanti jadi WEP seed, pakai receiver masuk ke keystream, di XOR sama datanya. Nah, datanya tuh dikasih kayak integrity check value. Jadi kayak mungkin hashnya gitu ya, bahwa si datanya nggak boleh berubah. Dan dia dicek juga, dicek sum juga bahwa si data ini tuh masih nggak berubah nih secara struktur gitu ya. Nah, itu di XOR-in sehingga jadi ciphertext. Nah, ciphertext ini juga nanti digabungin sama blok-blok yang ada di paket data itu, sekalian sama IV-nya gitu. Kalau kelihatannya kan kayak oke ya, oke, ada encryption-nya, ada key-nya, ada IV, ada session key-nya, ada apa namanya, integrity check value-nya gitu. Tapi ini tuh nggak secure. This is not secure. Kenapa? Kita lihat ya. Dia nggak secure karena satu, encryption key-nya lemah. Algoritmnya juga lemah. Terus si IV-nya ini tuh bentrok gitu. Jadi kalau di security tuh kita nggak boleh, kan saya suka bilang ya, kalau di security atau hash gitu yang kita kejar itu kan search space, possibility gitu. Semakin banyak kemungkinan password yang harus dicari itu semakin susah kan. Semakin banyak angka yang harus dicoba semakin susah kan. Nah, kalau IV ini itu tuh bentrok. Jadi kayak kalau di hash itu ada collision. Hash yang collision itu artinya adalah representasi hash ini bisa sama untuk message yang berbeda. Nah, kalau ada yang bentrok kayak gitu tuh kan jadi ada pola tuh. Nah, kalau ada pola, dia jadi lemah gitu. Nah, si IV-nya tuh berulang gitu, makanya dia bentrok. Jadi dia lemah. Dan tidak ada fault integrity check-nya. Nah, paling parah di sini nggak ada apa coba? Di sini tidak ada authentication gitu. Jadi di dalam semua semua sistem, kalau kita mau secure, authentication itu perlu. Dan authentication-nya implementasinya juga harus benar gitu, nggak cuma ada aja tapi asal-asalan gitu ya. Nah, berarti kan ini jadi kelemahan kan. Oke, sekarang kita lihat cara kerjanya sebenarnya gimana sih. Oke, dia bikin ICV kan. Ini kalau saya boleh anggap inilah kayak hash-nya lah. Dia bikin integrity check value untuk memastikan bahwa data frame-nya tuh nggak berubah. Nanti buat di-compare gitu. Terus dia bikin IV. IV-nya tuh bisa bentrok lagi ya kan, ada collision. Terus dia bikin encryption, pakai encryption key tapi lemah. Terus digabungin, masukin ke RC4, di XOR, terus nanti kita dapat ciphertext-nya gitu. Nah, tapi nggak ada authentication. Ya udah, berarti sekarang kita bikin yang baru, WPA namanya. WP udah nggak bisa, dia unacceptable karena nggak ada authentication, terus mau ngapain gitu. Kayak kalian bisa punya gedung, banyak polisinya, di barikade, udah gitu pakai CCTV, terus ada layer of security proses gitu ya, prosedur. Tapi nggak ada authentication gitu, maksudnya orang masuk ya masuk aja gitu, nggak dicek gitu, lu siapa gitu. Cuman misalnya ya udah saya pegawai sini gitu, tapi nggak di verify ini bener nggak dia pegawai gitu. Nah itu kacau tuh gitu.
Atau malah nggak tahu aja. Ada sih misalnya mekanismenya ada tapi nggak dipakai gitu. Nah, sekarang pakai WPA. Emang WPA lebih bagus? Nah, WPA itu lebih bagus karena dia encryption key-nya nggak static. Jadi dia berubah-ubah. Ada authentication, encryption-nya lebih strong, ada integrity protection, dan sekarang ada session initiation. Jadi kayak udah di authenticate, terus ya udah kita bikin session nih. Tapi di authenticate dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini, udah berbeda gitu ya, strukturnya udah beda. Jadi di sini kita punya enkripsinya ada temporal nih, gitu. Addressnya mau gimana? Nah, si TSC ini itu gabungan IV sama EIV gitu ya. Dimana IV itu terkait sama device-nya gitu. Terus ada lagi si EIV yang bagian dari cipher text-nya gitu. Nanti itu digabungin, di encrypt, masuk keystream, itu tuh nanti dichecksum sama data yang tadi tapi lewat algoritma lain gitu. Jadi mereka ini tuh untuk memastikan verifikasinya gitu. Jadi ini struktur ini tuh udah ada verification-nya di mana verifikasi itu nantinya akan memungkinkan terjadinya session. Kalau tadi kan langsung aja session aja, kagak diverifikasi gitu kan. Nah, oke, kayak gitu ya. Singkatnya gitu, saya nggak detailin dulu. Soalnya biar tahu idenya dulu secara umum. Nah, tapi di WPA ini masih bisa di-attack man in the middle gitu. Atau authentication-nya bisa nggak selesai. Dan si key-nya tuh bisa di brute force. Tapi lumayan lah, lebih secure daripada WEP gitu. Nah, nanti kita bedah lagi detailnya, tapi kira-kira gitu. Oke. Jadi gimana? Nah, sekarang kita lihat ya. Nih. Kita punya misalnya kayak gini ya. Ini bisa ada tag. Kita punya misalnya make header data, kita bikin additional authentication data atau AAD ini kan ya. Terus kita punya paket number untuk bikin nonce-nya. Kayak nonce itu, tau kan yang bilangan dari langit ya, kayak session key gitu. Terus dipakai si nonce ini sama AAD ini, itu setelah, jadi ini tuh udah proses authentication, tuh digabung sama nonce, baru dilakukan buat encryption gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah proses ini ada man in the middle, ya semuanya bocor gitu. Itu sama emang kayak tadi saya bilang, kayak orang ada authentication, tapi misalnya koneksinya diputusin, terus koneksinya diterusin sama saya, authentication-nya udah lewat gitu. Jadi problemnya gini, kalau kita punya koneksi, udah terauthentication, terus mereka kan bikin session, terus bikin misalnya nonce gitu ya. Udah establish kan, tinggal komunikasi. Nah itu terus dicuri tuh sama orang koneksinya. Itu tetap bisa, itu man in the middle juga tuh gitu. Karena dia nge-bypass proses authentication. Nah, itu tuh yang susah sebenarnya karena setiap koneksi berarti kan harus ngecek. Lu kayak misalnya saya ngomong nih sama kalian. Saya harus selalu mastiin gue masih ngomong sama orang yang sama nggak gitu. Gimana caranya? Kalau ketemu langsung kan jelas. Kalau nelfon nanti bukan dia lagi yang dengerin namanya. Mana kita tahu gitu kan, pasti kita nanya, "Kalau kamu nggak ngejawab sih?" Jadi contohnya kayak kita ngirim selalu ya berkala tuh ngirim kayak nge-challenge gitu. Coba gue kirim data, lu buka pakai private key lu masih sama nggak? Sama nggak? Kalau nggak, berarti udah ganti orang gitu. Gitu loh, kompleksnya gitu. Nah sekarang kita bandingin WPA 2 gitu ya. Nah WPA 2 sama WPA bedanya apa? Algoritma encryption-nya. Di WPA 2 udah ada AS gitu ya. Terus ukuran IV-nya lebih besar gitu ya. Key length-nya juga lebih besar. Kalau WPA itu cuma segitu gitu. Nah, terus integrity check-nya itu akan lebih secure dan lebih aman di WPA 2. Oke. Jadi WP harusnya diganti dengan WPA 2 gitu. Dia lebih secure gitu. Udah ya, sampai situ ya. Nanti perdetailan nanti. Garis besarnya dulu. Sekarang kita lihat, kalau gimana caranya kita mau nge-break WP. Kita tuh bisa
pakai pakai Airmon ya, itu tuh ada di Kali Linux. Jadi dia bisa nge-monitor wireless gitu. Atau kita pakai wireless device, kita masuk ya ini pakai monitor mode. Dari monitor mode kita tuh bisa pakai ini namanya AirPlay NG gitu. Untuk pura-pura jadi access point. Terus nanti kita airdump untuk mendapatkan paket datanya, kita curi, udah gitu kita take over gitu paketnya. Bentar ya, saya mau, ini boleh sih kalian kalau mau baca. Ntar dulu, saya mau lihat dulu ya. Ini kalian coba lihat, oke. Saya sampai sini mau coba, ini ya, ini dulu ya. Nah, WPA cracking, sampai sini, tunggu. Saya mau nunjukin ini dulu. Gimana sih nggak search-nya? Kok bisa di search? Nah, Wi-Fi. Ini ya. Oke. Ini saya pernah bikin. Kalau kalian misalnya nanti mau lihat gitu ya, atau mau saya copy paste boleh. Nah, problemnya, lihat ya ini tahun berapa? 2019 ya. Udah 6 tahun yang lalu. Saya dulu punya YouTube isinya hacking-hacking lengkap dengan tutorialnya. Nanti deh kalau misalnya kalian mau lihat, saya share videonya nanti ya di next class ya. Ini udah nggak ada nih YouTube-nya, udah di take down, jadi sama YouTube dianggap malicious gitu ya. Sedih lah, pokoknya udah banyak dan followernya udah banyak, udah mau 1000. Tapi ya gitulah, nggak boleh. Nah, cara saya ngehack tuh adalah pakai Kali Linux. Udah ya. Terus saya pakai device yang kayak gini. Device ini digunakan tuh untuk karena saya pakai Kali Linux, saya pakai device ini supaya si Kali Linux-nya tuh bisa mengenali WiFi. Kalian kebayang nggak sih? Kecuali kalau kalian nggak pakai virtual machine. Jadi kan kalau misalnya konfigurasi saya kan saya pakai Mac ya, Mac OS gitu ya. Mac OS. Udah gitu di atasnya saya pasang virtual machine gitu kan ya. Nah, di sininya kan ada Kali Linux kan. Oke. Nah, si Mac OS ini kan nyambung ke WiFi kan, gitu kan. Kalau dia pakai virtual machine, nyambung ke Kali Linux, si Kali Linux ini tuh nggak tahu kalau dia tuh pakai WiFi gitu. Jadi di sini sih sebenarnya bisa disetting ya wired nggak wirednya gitu ya. Di virtual machine itu bisa di-set bahwa eh, si Kali Linux tuh taunya ini nyambung ke WiFi itu nyambungnya pakai kabel gitu. Dia nggak bisa mengenali ada WiFi atau enggak gitu. Jadi saya mesti pakai device ini untuk mengenali itu supaya si Kali Linux itu tahu gitu. Aware bahwa gue tuh sekarang mau koneksi ke WiFi bukan koneksi via kabel gitu. Bayang nggak sih kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi saya pakai alat itu. Tapi kalau sekarang nggak tahu gitu ya. Um, saya download nih. Terus lihat ya di VirtualBox saya cek sorry saya rubah uh, network address translatornya. Jadi kan kalau misalnya ada virtual machine di atasnya ada Kali Linux kan. Dia kan ada network address translation kan. Nah, dia tuh saya rubah jadi bridge adapter. Jadi dia biar nyambung ke macOS-nya. Tapi dia supaya dia tahu gitu. Oh, ada device ini. eh, terus dia ngeh gitu bahwa oke koneksinya tuh WiFi gitu, bukan kabel. Gitu deh kira-kira. Nah, macam-macam nih urusannya. Kita harus ngerjain setup si si tools ini kita setup dulu. Ada 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 tutorialnya kayak gini. Tunggu, sabar. Oh, udah nggak ada tutorialnya kan? Ini saya udah 6 tahun yang lalu, udah nggak jalan. Tapi ini garis besarnya ya, saya nggak detailing karena uh,
Kira-kira gitu prinsipnya. Udah. Terus saya setup segala macam, saya install driver yang tadi ya, yang ini udah jalan. Terus mau ngapain? Terus di sana tuh, terus setelah itu diinstal, harapannya sih Kali Linux-nya itu kan mengenali WiFi. Nah, kalau misalnya nggak bisa, itu kita masih, kalau waktu itu, saya harus download yang namanya Kompat Wireless ini. Jadi, gimana caranya supaya akhirnya Kali Linux bisa mengenali WiFi. Oke, ini teknikalnya ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya belum nyoba lagi. Tapi kalian bisa bayangin nggak? Prinsipnya, kalau misalnya kalian punya Linux-nya langsung, nggak pakai virtual machine, kalian nggak usah pakai alat ini. Karena dia udah mengenali Wi-Fi-nya gitu loh. Jadi ini tuh hanya untuk bisa nyambung ke Wi-Fi-nya aja tuh udah harus segala cara gitu ya. Dah, kalau udah, terus saya masuk ke Kali Linux kan. Terus saya nyalain Airmon NG yang tadi itu yang buat monitoring. Intinya apa? Gitu. Intinya saya mau ini ya, ini tuh kita setup nih. Jadi kayak oke, cek wifi card-nya udah kebaca atau belum. Udah gitu kita save, eh, kita pakai si Kompat Wireless ini gitu ya. Wah ini emang harus kayak gitulah, di unload sama load. Jadi kita mencoba mengkoneksikan si Kali Linux-nya itu ke device, ke wifi gitu. Dah, sekarang yang kita lakukan adalah lakukan Airmon NG ini. Airmon G itu adalah monitoring. Nah, kalau kita udah melakukan sequence yang tadi yang kita lalui sebelumnya, itu tuh kita bisa ngecek ada koneksi apa aja gitu. Nah, kalau kalau ini WLAN-nya udah nyala, kan kita start ya. Itu berarti monitoring kita udah nyala, device kita udah nyala. Kalau device kita udah nyala, kita bisa ngedang apapun yang ada di koneksi WiFi. Kita bisa memonitor lewat koneksi ini gitu. Oke, jadi sekarang kita tuh dari air monitoring sekarang mau ngedumping. Yang di dump itu siapa? Yang di dump tuh yang mau kita attack. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kan setiap device punya SSID. Kalau kalian misalnya tahu nih, si device ini punya SSID apa, si device ini punya SSID apa, kita tuh bisa nyebut SSID-nya di sini kan. Kayak misalnya apa? Misalnya WiFi Ayang gitu, atau WiFi tetangga, atau jalan apa, itu kita sebutin aja gitu. Nah, kita bilang gitu ya. Nah, tapi nanti ya kalau kita jalanin air dumping, nanti saya demoin deh. Minggu depan saya siapin videonya dulu ya. Tapi ini langkah-langkahnya dulu. Kita bisa ngedump, kita monitor. Itu nanti kalau kita lihat ya. Nanti ini tuh hasilnya akan menunjukkan ada siapa aja yang lagi online gitu. Misalnya tell you 1, tell you 2, tell you 3, enggak tahu lah ya. Tuh 1, tuh 2, tuh 3 gitu misalnya. Nah, terus kita lihat dia channel berapa. Kita dump, kita bilang, gue mau channel 6 ini tolong dumping tell you 1 misalnya gitu. Terus di save ke sini hasil monitoringnya. Udah. Nah, kalau udah kita nungguin apa ya, ada handshake gitu. Jadi kayak misalnya ada nggak orang yang mencoba connect ke access point itu gitu. Kita coba gitu ya. Kalau udah dapat handshake, berarti kita connected tuh. Kita connected ke WiFi. Tapi caranya tadi pakai air replay. Tadi kan air dumping kan. Kita kayak ngedumping data kan. Kita nyuri paket data, kita air replay, kita replay attack gitu ya. Terus kita dapat jadi connect kan. Jadi kayak itu kayak ada orang udah koneksi, kita curi koneksinya, kita replay ke dia. Sekarang kita yang connect ke dia, padahal kita nggak punya password gitu. Kebayang? Nah, itu man in the middle juga gitu. Kita ngusir koneksi. Jadi orang lain, kok gue disconnected? Disangkanya putus aja sinyalnya lemah gitu. Padahal lu di attack gitu. Padahal koneksi lo di take over sama orang. Bisa jadi gitu. Udah, terus sekarang ngapain? Sekarang kita coba curi password dari WiFi-nya. Caranya apa? Paling gampang ya pakai dictionary attack gitu. Atau misalnya kalian nggak mau pakai RockU, pakai wordlist, kalian punya. Nah, kita bisa lakukan, tadi kalian udah air monitoring kan, terus di dumping kan, terus di replay kan.
Udah di replay, sekarang kita crack. Kita bisa bilang, oke, gue crack ya. Router ini, gue crack pakai file ini. Terus hasilnya nanti disimpan di .cap ini gitu. Jadi ada setting-settingnya gitu. Nah, kita mau apa ngeteknya? WPA2, WPA1, WEP. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Tapi sebenarnya dari pas kita tadi monitoring tuh kelihatan BSS ID-nya apa, WPA-nya apa, WEP-nya apa, itu ketahuan. Gitu. Udah. Nanti kan si file ini di cracking kan. Ini saya nyoba ngetek pakai dictionary attack, itu berhasil. Jadi saya udah tuh dapat password untuk WiFi gitu. Caranya gitu gitu. Kalian baca yang di slide ya. Kalau yang saya caranya gitu. Nah, bisa juga saya waktu itu coba caranya sama, tapi attack-nya bukan pakai dictionary attack tapi pakai Cowpathy. Jadi ini proses-prosesnya sama, cuman di sini nanti apa namanya pakai Cowpathy. Jadi dia lebih cepat gitu crackingnya. Ini tools punyanya Kali Linux. Jadi dia Cowpathy itu rather simple, it can also be slow gitu ya. Jadi dia nanti ngecek hashnya, dia cocokin, dia harusnya lebih cepat gitu. Atau kita bisa juga lakukan, nih, Cowpathy itu sekarang bisa pakai pre-compute, dan dia bisa ngetek kayak yang Rainbow Attack yang saya bilang itu. Cuman kalian berarti harus sediain sekian giga itu, atau sekian giga atau sekian tera di harddisk kalian buat ngetek. Nah, itu bisa juga tuh, berhasil juga saya akhirnya ngetek website ininya. Nanti minggu depan ya, ingetin ya, saya tunjukin videonya ya, biar kalian bisa lihat. Tapi kalian kebayangkan, secara umum tuh kayak gitu, dan ini saya lakukan. Cuman nih, dahulu kala zaman dulu, ya inilah tahun 2019 gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Ini kok ada yang kehilangan nggak sih? Oke, kita balik lagi ke slide. Nih, PowerPoint ya. Nah, sekarang ini ya, bisa attack ya kan, bisa offline, bisa deauthentication. Ini yang tadi ya. Offline attack itu kalau kita di dekat access point, itu kita bisa nyuri paket. Jadi kita nyuri paket yang lagi lewat-lewat, terus kita curi kunci WPA-nya. Atau kayak tadi pakai deauthentication. Kita tungguin sampai ada orang yang connect, kita putusin. Kita connect lagi pakai replay. Nah, dan kita masuk, terus kita attack pakai dictionary brute force. Ya kan, sama yang tadi kan. Oke. Nah, berarti gimana caranya supaya WiFi kita secure? Gitu. Kita bisa, kan sebenarnya orang bisa nge-sniff password ya pakai handshake. Pada saat handshake itu kan dia ngirim password, ada paket yang dilakukan untuk authentication kan, itu bisa dicuri ya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai passwordnya susah, ya udah pasti gitu sih. Jadi biar secure, password si access point-nya harus yang susah, jadi nyarinya juga susah. Terus setting juga perlu gitu ya, encryption-nya harus yang paling bagus lah, pakai AES atau CCMP atau apapun sekarang yang paling secure. Atau pakai VPN gitu. VPN itu kan saya udah ceritakan, VPN itu adalah kita nge-shield koneksi kita, jadi nggak ketahuan gitu. Kita IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa, jadi nggak bisa dicuri, nggak bisa dilihat kok lu nyambung kemana, lagi ngapain tuh nggak bisa gitu. Bisa pakai VPN tuh juga secure. Oke, nah terus attack-attack lain ke WiFi apa? Kita bisa lakukan DOS gitu ya. Ya itu mas biasa ya. Kita request aja yang banyak access point sampai dia down. Overload, terus di block atau gimana gitu. Atau nambahin bandwidth, kita buka file gede banget atau buka ngedownload gede banget atau apalah nge-streaming data gede banget resolusi dan sebagainya gitu. Nah, atau kita juga bisa bikin attack kayak ngeping gitu ya sampai sistemnya down pakai Smurf atau pakai SYN, itu banyak, itu bisa intinya tuh sebenarnya kalau ini bukan nyuri tapi ya
availability-nya yang kita attack gitu. Nah, itu bisa banyak caranya. Nah, terus ada lagi addressing value. Kita bisa juga spoofing DNS-nya gitu. Jadi kita ngeteknya tuh dari DNS gitu. Kalian tahu kan domain name system? Kita tuh bisa melakukan spoofing pura-pura jadi DNS, atau kita bisa misalnya apa ya? Nge-poison si DNS ini gitu. Jadi supaya orangnya nyasar. Jadi bisa kita bilang, oh kalau mau ke rumah, kalau ke restoran dia, tuh kan DNS ke situ. Nah, kita racunin tuh DNS-nya dia supaya beloknya ke restoran kita gitu. Jadi di reroute. Nah, itu udah biasa lah, addressing value namanya. Atau ya ini yang tadi ya, atau sessionnya di hijack. Tapi intinya ya, kalau DNS attack itu selalu ngedivert tujuan utamanya jadi ke tempat lain. Sehingga dia nyasar gitu. Nah, kalau udah nyasar kan bisa diapain aja. Ya bisa dibegal bisa di eh, tipu lebih jauh gitu. Misalnya, oh suruh masukin lagi data-data lebih lanjut, suruh ngapain, suruh masuk lagi ke service yang lain, gitu loh. Ya, jadi kalau DNS urusannya domain name system itu urusannya sama addressing. Kalau kita mau ngetek WiFi itu bisa ke DNS-nya juga. Atau ya atau physical, matiin aja koneksinya gitu. Dipotong transmissionnya atau apa namanya eh digunting, bukan digunting, dimatiin. Saya apa ya, oh tahu nih koneksinya, misalnya My Republic tuh di situ tuh router ininya yang membagi koneksinya tuh ada di atas pohon itu ya, bakar misalnya gitu ya. Terus ini yang Trojan segala macam baca aja ya, script segala macam, bisa pakai bot juga. Jadi attack ke WiFi itu bisa macam-macam. Kalau ini tuh eh banyak toolsnya sih. Kalau yang saya menarik tuh malah kita nyobain ngehack sendiri gitu manual. Saya udah nggak tahu sesusah apa sekarang, tapi prinsipnya mungkin masih sama. Kalau kita sekarang mungkin bisa tanya ChatGPT, kayak gimana sih? Nanti saya bisa lihat sih, dia kira-kira masih sama nggak ya teknologinya sama dulu gitu. Mungkin ada penyesuaian lagi lah, kayak trik-triknya agak beda dikit, tapi emang harus ngulik sih. Nah, kalau di network security, ingat ya, selalu kriptografinya gimana? Selalu gitu. Symmetric itu buat data-data yang banyak, yang large quantities, yang trafficnya gede, pakailah symmetric. Tapi kalau terjadi komunikasi atau authentication antara dua pihak, di mana kita harus tahu dia siapa, itu siapa, gunakanlah symmetric. Terus, ya kayak gitu lah ya. Pokoknya encryption tuh harus ada. Nah, kalian lihat ya, network encryption tuh ada macam-macam. Ada yang link encryption. Jadi link encryption tuh adalah encryption yang dilakukan hanya di level bawah aja, gitu. Jadi kan kalian tahu kan OSI layer dari yang application sampai ke bagian hardware gitu ya. Itu dari atas ke bawah tuh nggak di encryption, tapi di encryption itu hanya pada saat di perjalanan aja. Jadi kayak kalian misalnya punya paket dikirim pakai Gojek. Nah, itu tuh di encrypt atau dibungkusnya tuh cuman pada saat dikirim pakai kurir aja gitu. Jadi nanti misalnya ke sini nih, mampir dulu, nanti di sini kebuka, nanti pas mau dikirim dibungkus lagi, dibungkus sampai sini dibungkus, ke atas lagi tuh udah nggak dibungkus lagi gitu. Nah, itu namanya link encryption. Jadi hanya di encrypt pada saat komunikasi antar satu titik ke titik lain, termasuk di intermediate node. Tapi ada juga yang end to end kayak gini. Di setiap prosesnya dia di encrypt gitu. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau pakai link encryption itu lebih cepat, lebih murah, cuman less secure. Bahaya gitu. Karena ada banyak vulnerability di perjalanan di mana dia lagi nggak di encrypt. Kalau ini jelas lebih secure, tapi jadinya lebih lambat gitu. Lebih ribet, lebih lambat. Ya selalu gitu kan. Kalau kita mau lebih secure, biasanya kan lebih lambat. Ya begitulah gitu ya. Oke, sekarang kita jadi ngomongin browser encryption. Kita belum web app, ya sama sih ya.
Kalau web app itu kan vulnerability-nya di application-nya, sebenarnya lebih ke proses kita ngambil data dari user, membawanya dan mengkomunikasikannya ke server dan lain sebagainya itu. Tapi browsernya sendiri juga punya masalah gitu. Karena browser itu kalau nggak kita kelola dengan baik, dia tuh nggak nge-verify apa yang dia baca gitu. Kan browser itu sebenarnya membaca kode untuk dia display ke user kan. Nah, kalau dia nggak bisa memverifikasi apa ya server yang dia baca untuk di display ke kita, bahaya tuh bisa ada script yang ke bawah atau di running di background gitu. Jadi ada yang namanya SSH encryption, di mana itu komunikasinya antara browser dengan server yang kita browser nih google.com atau facebook.com. Nah, itu tuh si browsernya tuh ada encryption-nya gitu. Dia membantu proses itu. Nah, itu bisa pakai SSH atau pakai SSL atau TLS gitu. Jadi communication antara browser dengan remote web host-nya itu di-encrypt. Terus ada session key, ada share session key dan lain sebagainya. Nah, itu di browser. Jadi selain Wi-Fi-nya harus secure, browsernya secure, addressing-nya secure, routing-nya juga harus secure gitu. Nah, ada yang namanya onion routing, di mana si onion routing-nya itu tuh apa namanya? Dia modelnya tuh kayak kayak eh, kayak bawang gitu loh. Kayak gini nih. Nah, kita lihat ya. Ini kayak gini nih. Jadi si routing-nya tuh berlapis gitu. Dibungkus-bungkus lagi gitu. Kayak gini. Nih. Jadi kalau saya kita ngirim dari source ke destination, itu message-nya di dalam ya. Dibungkus di router C, dibungkus lagi masuk ke router B, masuk ke router A. Jadi nanti dibungkusnya 3 kali, nanti ngebukanya juga 3 kali. Jadi routingnya tuh melewati 3 layer gitu, kebayang nggak? Nah, itu tuh namanya router, apa namanya, onion routing. Intinya apa? Supaya nggak ketahuan nih mau dari sini mau kemana gitu. Misalnya dari A ke B kan lewat A ke C, lewat A ke B dulu, B terus ke C gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk email dan private web browsing. Supaya nggak ada yang tahu gitu. Ini dia sebenarnya mau dikirim kemana sih gitu. Karena dibungkus-bungkus terus. Dan nggak tahu, nggak ada alamat yang jelas dari siapa ke siapa gitu. Karena dia ada lapisannya. Nah, terus atau kita juga bisa pakai internet protokol. Jadi si protokolnya itu uh, mengencrypt proses untuk confidential sama authenticity-nya. Itu pakai API security protocol. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi di WiFi itu bisa di layer hardware-nya. Kayak tadi kita ngehack WiFi-nya langsung gitu ya, akses point-nya. Bisa juga kita securekan apa namanya encryption yang ada di router atau akses point-nya dari settingnya gitu kan, WP, WPA dan lain sebagainya. Atau kita securein, kita pastiin secure DNS-nya aman, browsernya juga di set, terus udah gitu kita bisa pakai VPN juga biar secure. Jadi kalau kita punya protection gitu ya atau layers kayak pakai VPN atau pakai routing yang dibungkus gitu, itu datanya tuh nggak terlalu open in the air gitu, nggak terlalu kelihatan, orang nggak bisa lihat langsung. Itu kan kayak sama misalnya orang ngirim emas gitu dari bank atau misalnya uang cash gitu kan, kalau misalnya ditaruh di bak mobil truk bak terbuka kan kelihatan tuh bawa duit tuh gitu. Terus ketahuan lagi, oh dari sini mau diantar ke sana. Itu kan ada cara lain gitu, kayak misalnya di disguise atau di lapis atau dibuat beberapa titik destinasi gitu ya. Jadi orang nggak tahu nih mau kemana sih sebenarnya gitu. Atau ya dibungkus supaya orang nggak tahu itu isinya apa gitu. Terus mau ngapain? Itu kita kira-kira gitu. Oke? Nah, itu ya WiFi
security. Nanti saya detailin hal-hal yang itu saya detailin lagi pas kita minggu depan. Tapi nanti saya akan nunjukin video hacking WiFi ya, biar kalian kebayang ya. Biar kalian kalau mau nyoba boleh. Nah, minggu depan tuh kita masuk ke ini nih. Ini udah nih ya. Lebih ke network encryption gitu. Nah, ini nanti yang kayak gini-gini, Kerberos Union Router tuh dibahasnya nanti di minggu depan. Kayak Tor, IPsec itu tuh nanti ya minggu depan. Jadi makanya sekarang saya nggak ceritain karena itu dibahas di depan. Nah, minggu ini tuh sebenarnya kita memahami dulu tentang WiFi. Nah, nanti detailing yang video saya kasih di pertemuan berikutnya supaya kalian kalau ada mau nanya bisa nanya gitu. Gitu, nanti tugas saya taruh di Google Classroom kayak biasa. Terus ini saya upload ke YouTube. Kalian komen supaya saya bisa ngecek tuh yang dianggap absen tuh siapa aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Eh, sampai ketemu minggu depan. Selamat long weekend. Oke. Saya kesel juga karena tadi udah ngoceh nggak kerekam. Semoga ini nggak terlalu cepet ya. Tapi emang semoga poin-poinnya sampai semua. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp ya. Thank you all. Sampai ketemu lagi di kelas. Have a nice day. Bye-bye.